Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Ar-Rum, ayat-ayat terakhir dari surat Ar-Rum. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa orang-orang yang berdosa mengatakan, bersumpah bahwa dia tidak tinggal di dunia atau tidak di alam kubur kecuali hanya sedikit saja waktunya. Kemudian datang orang-orang beriman yang beriman dan berilmu mengatakan bahwa waktu sudah ketentuan Allah sampai hari kebangkitan. Inilah hari kebangkitan tersebut. Tapi kamu semua orang-orang yang berdosa itu tidak mau mengetahui atau memahami. Dan hari itu hari tanpa permintaan keringanan, ya, atau tanpa minta diskon. Dan hari itu bukan hari taubat. Di saat itu adalah hari pembalasan. Mari kita lanjutkan di ayat-ayat terakhir surat Ar-Rum, yaitu ayat ke-58 hingga 60 ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Dan sungguh kami sudah buat kepada manusia di dalam Al-Quran ini segala perumpamaan. Jika engkau datang kepada mereka dengan ayat dari kami, pasti mereka akan berkata, orang-orang yang kafir tersebut, sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah membuat kebatilan atau kebohongan. Nah, ini sekarang dalam perbedaan waktu yang jauh, ya, waktu di hari kebangkitan, tiba-tiba
disampaikan waktu sekarang, waktu hari ini, pada saat itu, yaitu hari ada Al-Quran di hadapan mereka. Jadi waktu dilipat seolah-olah satu kesatuan antara orang-orang kafir yang menghadapi Al-Quran pada saat itu dengan orang kafir yang akan mendapatkan kesulitan, kemurungan, suasana yang sangat redup, sedih, tanpa bisa minta diskon, minta keringanan. Jadi dilipat. Itu gayanya Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu yang jauh jadi dibuat dekat. Apa yang ada di hadapannya waktu itu. Wa yauma idzil walaqad darabana lin-nasi bi hadzal qur'ani min kulli mathal. Sungguhnya sudah kami buat, Allah membuat bagi manusia di dalam Al-Quran ini min kulli mathal, segala perumpamaan, macam-macam perumpamaan disampaikan, termasuk gambaran-gambaran yang Allah berikan di alam ini, baik di darat, di lautan, atau di langit. Disampaikan banyak hal, termasuk dalam diri mereka sendiri, bagaimana sejarah mereka, bagaimana perkembangan hidup mereka, lalu sampai kepada akhir. Itu disampaikan berbagai macam dalam Al-Quran. Mulai dari hal-hal yang kecil yang mereka tidak berasa, tidak punya arti, misalnya hewan-hewan yang disampaikan. Ada unta yang dia temui setiap hari. Begitupun gimana bayangan, terjadinya bayangan. Ada siang, ada malam, ada bulan dan matahari yang tidak pernah bersentuhan, bertabrakan, atau saling berebut untuk terbit lebih dahulu. Ada banyak permisalan, contoh-contoh, termasuk dalam diri dia dari kecil, nggak ada sama sekali, lalu lama-lama jadi bayi dan sebagainya, hingga beruban. Sudah banyak permisalan, termasuk bagaimana Allah menggerakkan angin. Lalu dengan angin itu awan-awan yang terbentuk bisa menuju arah sana sini. Banyak permisalan, perumpamaan yang akan membuat diri mereka tersentuh, hati mereka hidup, subur. Iya ya, kata-kata begitu, iya ya. Betapa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat Madaniyah udah tambah lagi tuh perumpamaan, ada nyamuk, ada laba-laba, macam-macam lagi. Jadi selalu disampaikan. Ada lebah, lebah juga sampai punya ayat sendiri, punya surat sendiri, yaitu lebah, Al-Ankabut, Al-Baqarah, An-Naml, semut. Jadi apa yang ada di kehidupan kita itu sebenarnya menggerakkan hati orang yang hidup hatinya, bukan orang yang tertutup, orang yang menyembah nafsunya dan dia layak untuk ditutup. Jemaah kampung takwa astagfirullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar, melihat atau membaca siaran ini. Jadi sudah disampaikan dalam Al-Quran. Tapi apa yang Anda lakukan ketika Al-Quran menyampaikan banyak hal? Dan semuanya itu mengingatkan manusia tujuan akhir hidupnya kemana.
Apa yang mereka lakukan? Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Tetapi ketika kamu datang ya Muhammad kepada mereka dengan ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, pasti mereka akan berkata, siapa orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, sesungguhnya kamu itu batil. Kamu itu membuat kedustaan. Kamu itu membuat kebohongan. Bagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan seruan kepada Allah, di belakangnya ada Abu Jahal, bohong, dia orang bohong, jangan ikutin. Ya. Bahkan orang-orang yang datang ke Mekah itu dicegat dulu sama mereka, awas, hati-hati, jangan pernah dengerin orang yang namanya Muhammad ya. Ketika berangkat haji ya. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu haji itu tetap ada juga, karena dia warisan Ibrahim ya. Haji itu tetap ada, orang-orang pada datang ke situ, utusan-utusan banyak datang ke situ. Ya. Ketika datang, itulah kesempatan juga bagi Nabi SAW untuk menyampaikan dakwahnya. Ya. Acara-acara seperti itu bagus untuk berdakwah, menyampaikan sesuatu kepada Allah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ketika Nabi datang ke satu kaum, belakangnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya beberapa tokoh lah. Kamu ngomong, diomongin apa sama dia? Kira-kira begitu. Bohong itu mah, saya orang sini, tahu saya. Itu orang-orang pembohong. Makanya disebut di sini ya, illa mubtilun. Sesungguhnya kau adalah batil. Padahal yang disampaikan tuh ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang dibenarkan oleh Ibrahim, yang mereka mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Itu makanya terbolak-balik itu. Kan mereka ngaku bahwa mereka adalah pengikut Ibrahim, menjaga Baitul Haram. Ya. Dia sebagai penjaga Baitul Haram. Tapi akidahnya ngaco. Ditaruh banyak patung berhala di situ. Gak cuma berhala ya, sebenarnya mereka juga mau menuhankan nafsunya ya. Pada dasarnya itu ya. Jadi mereka mengatakan in antum illa mubtilun, sesungguhnya engkau batil, bohong, dusta. Jadi sebenarnya orang-orang ini wajar kalau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka mendustakan hatinya sendiri. Hatinya sendiri didustakan. Heraklius itu Kaisar Romawi Timur ya. Kaisar Romawi Timur ini pernah ngobrol sama Abu Sofyan. Sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh temanmu itu? Nah, gitu. Ketika Abu Sofyan berkunjung, entah mungkin berdagang. Kata Abu Sofyan, dia menyambung silaturahim, ya. Dia mencegah kemungkaran. Dia adalah orang yang berusaha untuk berbuat adil. Itu Abu Sofyan tuh ngomong kayak gitu. Dia belum masuk Islam pada saat itu. Dia mengaku nabi. Dia mengakui nabi-nabi di sebelumnya. Ada Isa alaihissalam, ada Musa, itu diakui juga. Dia mengajak berbuat adil, berbuat ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menjaga silaturahim kerabat. Jadi ngomong begitu. Siapa? Abu Sofyan, pengusaha di Mekah waktu ketemu dengan Heraklius. Kata Heraklius, wah ini bagus gitu. Ajaran ini bagus, kata Heraklius.
Kemudian ngegerendeng tuh orang-orang punggawa-punggawa di sekelilingnya, pembantu-pembantunya termasuk pemuka-pemuka agamanya. Wah, ini gimana nih, masa dia disebut bagus? Lah gitulah kira-kira. Kemudian dia ngeles gitu. Ini saya ngomong begini cuma untuk menguji kalian, katanya begitu. Cuma untuk menguji apakah kamu setia dengan agamamu, dengan kepercayaanmu sekarang. Ngeles dia, padahal sih sentuhan hatinya dapat. Ya. Makanya Raja Maukokis, Raja Mesir pada saat itu, dia tidak memerangi pada saat zaman Nabi, ya. Tidak memerangi Nabi, malah memberikan hadiah. Di antaranya adalah Maria Kibtiyah yang menjadi Ummahatul Mukminin atau istri Nabi. Ada sentuhan-sentuhan yang sebenarnya masuk, ya, termasuk ke tokoh-tokoh Quraisy, termasuk yang mendengarkan kita sekarang. Ini sekarang nih, ada orang yang mendengarkan ini siaran ini, ada yang disentuh, yang terasa gitu di hati. Iya. Sekarang ada Al-Quran di hadapan saya, di hadapan kita, lalu kita tidak pelajari, tidak kita ikuti petunjuknya, buat apa? Tapi setelah itu bergaul dengan teman-temannya lagi, bergaul dengan orang-orang lagi, udah nggak usah. Akhirnya dia tidak datang ke masjid, tidak datang ke musola, tidak datang ke majelis talim, tidak berusaha untuk mencari ilmunya, untuk memahami Al-Quran itu datang ke kita buat apa? Sebagai petunjuk, sebagai sifat pengobat, sebagai furqan pembeda antara yang hak dan batil. Sama nih, ada orang juga yang mendengarkan begitu. Dia mendengarkan, tapi setelah itu dia lupa lagi. Sambil lewat saja Al-Quran itu ada di telinganya, terus keluar lagi. Dia kembali lagi bergelut kepada kemaksiatan dia. Kembali lagi bergelut kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Sama tuh modelnya. Saya nggak mau Pak Arfan seperti yang Pak Arfan sebut kayak gitu. Iya, harus gerak lah teman. Harus ada daya juang. Kita bisa berjuang sampai saya sering bilang tuh ya. Kita bisa berjuang nonton bola misalnya ya sampai malam. Ya, bahkan sampai subuh kadang-kadang. Lah ini repot subuhnya nggak datang masjid. Fisik kita mampu untuk itu. Makanya jarak yang paling jauh bagi seorang laki-laki, jarak tempuh yang paling jauh bagi seorang laki-laki adalah masjid di waktu subuh tuh. Paling jauh rasanya itu. Pak Arfan nyindir ya? Bukan nyindir, ngajak. Kita ngajak ini. Kita ngajak lah. Untuk bersama-sama datang. Lah sebelumnya, ini tadi contohnya. Ya. Yaumul Ba'ats itu dilipat waktunya. Seolah-olah dilipat waktunya ada di hadapan kita, seperti kita menghadapi Al-Quran ini, menganggap bohong Al-Quran ini, kan gitu jadinya. Itu mah bohong, gak bener. Kita sekarang aja udah bahagia gitu. Gak datang ke masjid kita udah bahagia. Catat itu, bener gak bahagia? Ya. Karena masjid itu rumah Allah. Dia melindungi orang yang datang ke situ. Membuat hati seseorang ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat selanjutnya, kadzalika, ayat ke-59. Kadzalika yataba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak memahami, tidak mau memahami. La ya'lamun. Orang-orang ini layak untuk dikunci hatinya. Karena bayinat,
keterangan yang terang benderang ada dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi, dibuktikan dengan akhlak Nabi, itu tidak mau dipakai oleh mereka. Ya. Tidak mau dipakai. Orang-orang ini layak dikunci hatinya, dikunci mati. Wazadahumullahu marodo, bahkan ditambah lagi kerusakan pada hatinya. Ya. Coba kita perhatikan ya, dulu Hindun itu waktu belum masuk Islam begini nih, kalau kita lihat ini ya, bagaimana orang bencinya kepada seseorang ya, kalau dia tidak berdasarkan Islam. Ini sebelum Hindun masuk Islam ya, karena setelah ini Hindun bertobat dan masuk Islam. Ketika dia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, yang membunuh ya, yang dalam peperangan membunuh teman-teman bapaknya, saudaranya, pamannya Hindun. Begitu bencinya Hindun, sampai kuda mati pun masih disumpah serapai, dirobek badannya, diambil hatinya. Coba kita lihat ya, itu manusia itu bisa kayak gitu. Orang udah mati ya udah mati lah, ini masih kayaknya kayak gitu tuh orang-orang yang memutilasi itu, begitu tuh, pembunuhan dengan cara mutilasi, motong-motong. Ya. Nggak boleh tuh, kalau Nabi melarang mutilasi. Kalau bunuh ketika satu peperangan ya udah bunuh, selesai. Nggak perlu dicacak, nggak perlu dipotong. Ya. Karena hakikat membunuh itu menghilangkan nyawa saja udah cukup. Ya. Coba kita lihat ketika Hindun sebelum masuk Islam ya, setelah masuk Islam dia udah baik, keislamannya baik, walaupun Nabi nggak kuat untuk melihat mukanya waktu Futuh Mekah. Nabi itu nggak kuat melihat muka Hindun waktu Futuh Mekah, waktu penaklukan kota Mekah, nggak kuat ya. Karena dia ingat wajah pamannya yang membela dia, yaitu Hamzah, yang ditombak oleh Wahsy ya, suruhan Hindun. Jadi sebelum Islam atau ketika dia tidak tunduk dengan Al-Quran, banyak urusan-urusan yang kita manusia sendiri bergidik, nggak percaya ada manusia melakukan itu gitu. Dan itu bisa. Makanya saya bilang dia bisa lebih buruk dari setan, manusia. Orang-orang ini dikunci hati. Kasus Hindun dia tidak, ternyata dia bisa berubah ya. Tapi ada orang-orang yang dikunci hatinya tidak mau berubah. Abu Jahal, Abu Sofyan berubah. Abu Lahab, Utbah yang mati di sumur Badar itu, ya. Khalid bin Walid berubah, ya. Dia juga tokoh dulu. Umar bin Khattab itu tokoh juga itu di kaum Bani Adi kan. Umar bin Khattab itu tokoh, ya. Umayyah bin Khalaf nggak berubah sampai mati juga di sumur Badar. Kan saya sampaikan begitu ya. Nabi menyatakan ketika lewat sumur Badar itu, kamu sudah menemukankah apa yang dijanjikan Tuhanmu saat ini? Kami sudah menemukan janji itu, kata Nabi. Dia ngomong begitu di sumur Badar itu, tempat orang, ada satu sumur yang dijadikan tempat mayat tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Ya. Emang dia dengerin ya Nabi gitu? Dia bahkan lebih mendengar dibanding kamu gitu. Makanya itu satu dasar hukum bahwa tidak boleh menceritakan kejelekan mayat ya, beberapa saat setelah meninggal. Nggak boleh, karena dia mendengar. Jadi kembali lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang dikunci mati hatinya. Naudzubillah, jangan sampai kita dikunci mati hatinya.
mendapatkan Al-Quran hampir setiap hari. Kalau mendengarkan di televisi atau di medsos setiap saat, malah di medsos malah setiap saat bisa kita putar. Mau penceramah jenis apa ada, ya. Mau keterangan kayak apa ada. Nah, terakhir, ini ayat terakhir dari surat Ar-Rum. Dan ayat ini ada hubungannya atau berhubungan selaras dengan ayat pertama. Ayat ke-60. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah ya Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan janganlah orang-orang yang tidak yakin itu menggelisahkan hatimu. Ini kembali lagi kepada ayat awal dulu. Ayat pertama di surat Ar-Rum, ayat-ayat awal surat Ar-Rum adalah janji Allah bahwa dia akan memenangkan Romawi terhadap Persia. Ya. Janji yang disebutkan yang puluhan hampir 9 tahun ternyata ya. Dan itu terbukti. Ya. Perintahnya adalah sabar, termasuk sabar kepada Nabi dalam menyampaikan aturan-aturan Allah, syariat Allah, cara-caranya Allah mengatur. Ini adalah fasbir inna wa'dallahi haqq. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji dari Allah itu hak, benar. Dan itu terbukti. Di tahun ke-9 setelah janji itu, benar Romawi menang. Ya. Kata-kata kuncinya adalah sabar. Ketika kita berbuat kebaikan atau mengajak orang berbuat kebaikan, sabar aja. Termasuk mengajak diri sendiri berbuat kebaikan, sabar. Makanya waktu pengajian bapak-bapak itu, pengajian baca Quran bapak-bapak nanti insya Allah 6:30 nih bapak-bapak, ibu-ibu jam habis zuhur ya. Kemarin ada yang menanyakan, Pak Arfan kapan ibu-ibu belajar baca Al-Quran? Habis zuhur nih hari Minggu ini. Kalau bapak-bapak pagi 6:30. Kok nggak dikasih surat lagi Pak Arfan? Nanti juga saya kasih surat lagi. Sampai bosen ya teteh pada deh. Gak apa-apa. Ya, 6:30 nanti. Apa kata saya sama bapak-bapak itu? Pak, maaf. Cuma satu aja kuncinya, sabar. Sabar datang, sabar mengulang-ulang. Ya. Kita kan kadang-kadang suka nggak sabar. Rasa-rasanya bacaan surat At-Tin kita bener aja rasanya. Hafalan surat At-Tin kita rasanya bener aja, padahal ada yang gak bener. Begitupun surat-surat lain. Ya. Ada surat At-Tin, Ad-Duha gitu ya. Rasa-rasanya bener aja nih. Ternyata kita bisa salah juga. Sama, saya juga begitu. Makanya belajar aja terus, sabar. Janji Allah pasti benar. Begitupun yang disampaikan kepada Nabi. Contohnya janji Allah terhadap Romawi, terhadap pernyataan bahwa Romawi akan memenangkan Parsia, ya, terbukti. Termasuk janji Nabi menyampaikan kepada Kabab Al-Arz, kemarin saya sampaikan bahwa agama ini akan dimenangkan sampai ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah atau serigala yang menerkam dia. Dan itu terjadi. Yaman sampai sekarang muslim, negeri muslim. Jadi nggak usah khawatir terhadap janji Allah. Janji Allah bahwa orang-orang beriman akan dibantu, pasti. Ya. Intan surullah yansurkum, kalau engkau menolong agama Allah, ya, pasti akan dibantu. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang di jalanku, bersungguh-sungguh di jalanku,
bersungguh-sungguh dalam agama ini, berusaha untuk menyatukan hati ini terhadap pemilik hati, akan ditunjukkan jalan-jalan. Sama seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, akan dikasih jalan keluar, enggak usah khawatir. Jalan keluar itu kata-kata milik Allah. Namanya jalan keluar itu Allah yang memberikan. Jadi jangan khawatir. Makanya satu kuncinya sabar. Begitulah Nabi ketika sabar, ditimpukin, ditaruh kotoran unta, diludahi, dianggap pembohong, dianggap dukun, dianggap kahin, dianggap majnun gila, dianggap tukang syair. Sabar ya. Sabarannya luar biasa. Makanya disebut Nabi Ulul Azmi ya. Punya kekuatan untuk keteguhan. Jadi serasi nih penutup ayat dengan awal ayat, pembuka ayat dalam surat ini. Serasi. Kalau di sana janji Allah ketika menyatakan bahwa Romawi pasti akan memenangkan Parsia. Kalau di sini janji Allah diingatkan lagi bahwa akan terjadi. Orang-orang ini akan masuk Islam berbondong-bondong, itu terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong datang ke agama Allah. Ya. Begitupun kita sabar. Ya. Sabar dalam meniti Al-Quran ini. Sabar dalam meniti hidayah ini yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan mungkin sama orang-orang lain. Ada orang-orang yang tidak mendapat hidayah, berlumur dosa, ya, keluarganya ditelantarkan. Kita nih, ya, Pak, kalau yang dengerin adalah orang yang berlumur dosa gimana? Ya segera taubat lah daripada nanti nunggu nanti di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nanti kita diteriakin sama orang, ente dulu ngapain? Sekarang udah gak ada waktu buat tobat. Gak ada. Di hari kiamat nanti, hari kebangkitan itu bukan waktu tobat, waktu balas di sana itu. Tapi saya nggak yakin Pak dengan hari kiamat. Oke, Anda tidak yakin dengan hari kiamat, tapi Anda tua yakin nggak dengan tua? Yakin Pak. Anda berubah yakin nggak bisa berubah? Bisa Pak. Nah itu aja udah gampang. Padi menguning, ya, mengeluarkan padinya, bulir-bulir padinya, lalu lama-lama rontok juga. Kita harus perhatikan itu yang ada di alam ini. Matahari terbit, dia balik lagi, terbenam, ada prosesnya, dan bisa kembali lagi matahari itu ibarat. Walaupun kita yang muter ya. Dari tanah yang kering, nggak ada kerontang gitu, nggak ada apa-apanya, baru disiram air sebentar aja keluar. Anda pun tidak yakin dengan kehidupan Anda. Kenapa? Anda itu dari yang hal yang nggak ada, tahu-tahu ada jadi bayi di perut ibu. Dari mana Anda itu? Kenapa Anda tidak yakin dengan kebangkitan, tapi Anda yakin dengan kelahiran? Ini kan hal yang terbolak-balik. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun, dan janganlah orang-orang yang tidak yakin ini menggelisahkan engkau ya Muhammad. Jadi biarin aja. Allah sudah tentukan orang-orang ini bakal ketemu. Bahkan disebutkan sebelum perang Badar nih, Nabi menyebutkan si Anu nih tempat kuburnya di sini, matinya di sini. Si Anu matinya di sebelah situ. Si Anu matinya di sebelah situ. Itu disebutkan sama Nabi waktu perang Badar. Ya. Dan memang tokoh-tokoh Quraisy itu mati di tempat yang ditunjuk Nabi, mati di tempat yang ditunjuk Nabi, mati juga di tempat yang ditunjuk Nabi. Ya. Sabar aja, orang-orang itu udah ada ditentukan. Termasuk kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan amal soleh, mengingatkan teman-teman, mengingatkan diri sendiri, termasuk diri sendiri ya. Jangan salah bahwa orang yang menyampaikan ini, harapan maksudnya,
Itu bukan cuma menyampaikan ke orang, ke saya juga. Karena kita masih berjuang terus menerus mendekatkan diri pada Allah. Dan godaannya tetap ada, onak dan duri. Ya. Tetap ada. Jangan sampai bilang gak ada. Kan pernah saya bilang, Nabi aja bisa cemburu kepada Aisyah waktu itu. Surat An-Nur ya, awal-awal dulu kita cerita panjang tentang bahwa Nabi pun manusia, dia bisa cemburu, dia bisa dapat selentingan-selentingan yang nggak benar terhadap istrinya, godaan-godaan kehidupan rumah tangga, dapat Nabi juga. Jangan merasa oh dia kan Nabi, kan begitu kadang-kadang. Waktu disampaikan Nabi sholatnya begini, sedekahnya begini dan sebagainya, dia kan Nabi. Nabi juga manusia teman. Dia bisa sedih, bisa mengeluarkan air mata, bisa curiga. Bisa, karena dia nggak ngerti sama sekali. Waktu itu ya yang kita ceritakan waktu Aisyah itu, Aisyah radhiyallahu anha. Orang menyebutkan dia ada hubungan dengan seseorang gara-gara belakangan. Nah, kan Nabi nggak ngerti. Bisa aja Nabi minta gitu kan, tapi memang ada hikmah Allah. Ya. Jadi kembali lagi, la yastakhifannaka nakal ladzina la yuqinun. Dan wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang menyeru kepada Allah, ya, janganlah orang-orang yang gak yakin ini jadi menggelisahkan kamu, membuat kamu jadi galau, ya. Akhirnya gak mau menjalankan kebaikan lagi gara-gara orang yang menerima sedikit, atau gara-gara orang yang kita ajak gak mau, ya. Nah, ini ada satu hadis, ini bagus nih hadis ini, terakhir mungkin ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa hadisnya? Ada seseorang mengadu kepada Nabi, ya. Datang kepada Nabi, wahai Nabi. Nah, ini perlu kita ingat-ingat lah tentang hadis ini. Wahai Nabi, saya orang yang suka menyambung silaturahim. Saya berhubungan dengan kerabat, berusaha dekat dengan tetangga, kira-kira begitu ya. Berusaha dekat dengan orang-orang di sekeliling saya. Ya. Tapi orang-orang itu tetap menjauhi saya, tetap acuh terhadap saya. Ya, saya berbuat kebaikan, malah dia berbuat kejahatan terhadap saya. Ya. Ini orang-orang yang berusaha menyambung silaturahim, ya, pada saudara, pada tetangga, ya, pada orang-orang yang berhubungan dengan dia, berusaha menjaga baik. Ya. Tetapi mereka itu berusaha merusak saya. Tak mau ambil apa ya kita nyebutnya ya, tidak mau kebaikan dibalas kebaikan, ya. Air susu selalu dibalas dengan air tuba. Ini bahasa kita ya. Bagaimana saya menyikapi hal ini ya Nabi? Ya, ini pertanyaan orang-orang yang selalu dijulitin, ya, atau dibikin dendam yang membara nih kayaknya nih gitu. Tapi dia tetap berusaha supaya orang-orang menjadi lunak, menjadi saudara dia, ya, saling menghargai. Apa kata Nabi? Kalau engkau tetap terus pada keadaan itu, kata Nabi, maksudnya apa? Maksudnya tetap berusaha berbuat baik pada siapapun, ya. Walaupun orang itu malah berbuat jahat pada kita. Ya. Engkau memberi susu, dia ngasih tuba, bukan ngasih susu atau keju, bukan. Ya. Engkau memberi kebaikan pada orang lain malah memberikan keburukan. Ya. Kalau engkau tetap dalam keadaan seperti itu seperti engkau melempar abu ke mukanya, kata Nabi.
lalu dibantu oleh Allah. Ya. Coba perhatikan ini. Seperti engkau melempar abu ke mukanya, lalu dibantu oleh Allah. Artinya apa? Kamu tetap dalam pertolongan Allah, nggak usah khawatir. Biarin orang tersebut tuh, biarin aja, terserah dia. Kalau dibalik dari sisi orang tersebut, kalau dibalik nih, berarti orang tersebut ini udah rusak bener gitu. Orang mau berbuat baik, menyampaikan lagi, mungkin kalau dia pernah salah meminta maaf dan sebagainya. Tapi mereka tidak acuhkan. Ya. Dendamnya membara terus. Menganggap semua manusia sempurna, harus berbuat sempurna kepada dia. Ya. Maka kata Nabi, itu seperti engkau melempar abu kepada kau ke mukanya dan ditolong Allah. Masya Allah. Jadi hati-hati nih teman-teman, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita terus menerus, lalu kita membuat jelek kepada dia, kita ini disebut dilempar abu sama dia, dibantu Allah lagi. Ya. Buruk sekali kelakuan itu, ya, buruk sekali. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut terus menerus membina hati kita, membina amal kita, membina kerja kita, gerak kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus yakin dengan janji Allah. Inna wa'dallahi haqq. Sungguhnya janji Allah itu benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Berakhir sudah surat Ar-Rum. Insyaallah kita lanjutkan ke surat lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.